Hening itu ternyata bisa berisik tapi malah nikah lagi. Sudah genap pulang mereka syok berat disambut garis polisi dan borgol di depan rumah hingga pingsan. Halo sobat semuanya. Biasanya, sebelum kita bahas lebih dalam, aku sudah mendengar suara batu-batu kecil dari kamar tamu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Siap memberikan daftar keluhan hariannya. Atau mungkin suara televisi yang volumenya terlalu kencang karena semoga hari ini membawa keberkahan. Sedang menonton siaran ulang pertandingan bola dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Tapi malam ini, amin. Satu-satunya suara yang terdengar hanya detak jam dinding yang seolah sedang menghitung mundur kesabaranku. Suamiku dan ibunya pamit tepat 7 hari yang lalu dengan wajah memelas yang menurutku aktingnya agak berlebihan. Katanya ada kerabat jauh di luar pulau yang sakit keras. Namanya Tante Marni atau siapalah itu. Aku lupa karena saking banyaknya saudara fiktif yang mendadak muncul kalau mereka sedang butuh uang. Lucunya, Buningrum yang biasanya diajak jalan ke pasar saja mengeluh pinggangnya mau copot. Tiba-tiba semangat sekali mau menempuh perjalanan darat dan laut demi menjenguk orang sakit. Mungkin kekuatan gibah keluarga memang obat paling mujarab untuk segala jenis penyakit sendi orang tua. Sebagai istri yang berbakti, atau lebih tepatnya istri yang malas ribut, aku melepaskan kepergian mereka dengan bekal yang cukup tebal. Amplop coklat berisi uang tunai hasil keuntungan pabrik tekstilku bulan lalu sudah berpindah tangan ke saku jaket Rudy. Mereka bilang butuh biaya pengobatan, biaya makan, biaya tak terduga, dan mungkin biaya beli oleh-oleh untuk satu kecamatan. Aku hanya mengangguk saja sambil menahan senyum kecut, berharap uang itu benar-benar sampai ke tangan si sakit, kalau memang si sakit itu benar-benar ada wujudnya. Rudy bahkan sempat memelukku erat sebelum masuk ke taksi, sebuah pelukan yang sekarang aku sadari rasanya hambar, persis seperti sayur asem yang lupa dikasih garam. Masalah mulai terasa aneh ketika hari ketiga berganti hari keempat. Ponsel mereka berdua mendadak mati total. Panggilan tidak tersambung. Pesan singkat hanya centang satu. Seolah-olah sinyal di luar pulau itu musuh bebuyutan mereka. Padahal, setahu aku daerah yang mereka tuju itu sudah masuk kota besar, bukan hutan belantara yang penghuninya masih pakai sinyal asap. Biasanya, Buningrum itu paling rajin kirim pesan siaran berisi gambar bunga mawar dengan tulisan, "Selamat pagi dunia," yang warnanya menyakitkan mata. Rudy juga biasanya paling rewel minta dikirimi pulsa data buat main game daring. Tapi kali ini, sunyi senyap. Tidak ada permintaan pulsa, tidak ada keluhan makanan tidak enak, tidak ada kabar sama sekali. Malam ini, aku duduk di sofa ruang tengah yang empuk sambil menikmati teh hangat yang mulai dingin. Televisi menyala menampilkan berita kriminal tentang penipuan investasi bodong. Topik yang entah kenapa terasa sangat relevan dan menyindir suasana hatiku. Sebenarnya ada rasa khawatir sedikit menyelinap. Takut kalau pesawat mereka nyasar atau mobil angkutan mereka mogok di tengah jalan. Tapi kalau dipikir lagi, orang sejenis Rudy dan ibunya itu biasanya panjang umur. Tuhan pun mungkin bingung mau menaruh mereka di mana. Jadi dibiarkan hidup lama di dunia buat menguji kesabaran orang lain. Jadi, aku mencoba berpikir positif saja. Mungkin mereka sedang keasyikan menghitung uang saku dariku sampai lupa mengabari pemberi dananya. Getaran ponsel di atas meja kaca membuyarkan lamunanku yang mulai melantur. Bukan panggilan telepon. Bukan juga pesan teks panjang lebar berisi permintaan maaf karena susah sinyal. Itu hanya sebuah notifikasi sederhana dari aplikasi pesan hijau. Ibu mertua baru saja memperbarui statusnya. Wah, canggih juga orang tua ini, pikirku. Katanya sinyal susah sampai tidak bisa ditelepon berhari-hari. Tapi memperbarui status jalan terus. Prioritas hidup zaman sekarang memang beda. Makan bisa nanti, kabar bisa belakangan. Yang penting pamer kegiatan dulu biar dunia tahu kita masih bernapas. Jariku bergerak pelan menekan lingkaran hijau di foto profil Buningrum. Jujur saja, aku mengharapkan foto pemandangan sawah, foto tiket perjalanan, atau mungkin foto Tante Marni yang sedang terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Setidaknya itu akan membuat hatiku tenang karena uangku tidak sia-sia dibakar percuma. Tapi, apa yang muncul di layar ponselku detik berikutnya benar-benar membuat teh di mulutku hampir menyembur keluar membasahi karpet mahal yang cicilannya baru lunas bulan kemarin. Mata aku mengerjap berkali-kali, memastikan aku tidak sedang halusinasi karena kurang tidur. Gambar itu bukan rumah sakit.
Gambar itu adalah sebuah pelaminan megah dengan dekorasi emas yang menyilaukan mata, penuh dengan bunga-bunga segar yang harganya pasti mencekik leher. Di sana, berdiri dua manusia yang sangat aku kenal, dan satu lagi wanita muda yang wajahnya tidak asing. Rudy, suamiku yang pamitnya pakai kaos oblong lusuh dan celana jeans robek, kini berdiri gagah memakai beskap pengantin lengkap dengan keris di punggungnya. Senyumnya lebar sekali, memperlihatkan deretan giginya. Jauh lebih lebar daripada saat aku memberinya modal usaha cuci mobil yang akhirnya bangkrut dalam 3 bulan itu. Di sebelahnya, merangkul lengan Rudy dengan manja, ada Sari. Mantan karyawan magang di pabrikku yang dulu aku pecat karena ketahuan menggelapkan stok kain sisa. Dunia memang sempit, dan selera Rudy ternyata lebih sempit lagi. Dan bintang utamanya tentu saja Bu Ningrum. Dia berdiri di samping pasangan pengantin baru itu dengan kebaya brokat merah menyala yang sepertinya baru dijahit khusus. Wajahnya penuh riasan tebal, tapi tidak bisa menutupi ekspresi kemenangan yang terpancar dari matanya. Dia terlihat sangat bangga, seolah baru saja memenangkan Piala Dunia atau berhasil menipu negara. Tangan kanannya memegang bahu Rudy dengan posesif, dan tangan kirinya menggenggam tangan Sari erat-erat. Komposisi foto yang sempurna untuk sebuah poster film horor bertema rumah tangga. Tidak ada raut sedih menjenguk orang sakit, yang ada hanya raut pesta pora. Mataku turun ke bagian bawah foto untuk membaca tulisan yang menyertainya. Tulisannya singkat, tapi daya rusaknya setara ledakan nuklir di dalam dada. Selamat menikah anakku. Semoga lekas diberi momongan. Akhirnya ibu punya menantu yang sempurna. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ruang tamu, tapi anehnya aku tidak merasa gosong. Aku justru merasa dingin, beku, dan tiba-tiba otakku menjadi sangat jernih. Momongan? Menantu sempurna? Oh, jadi selama ini masalahnya di situ. Padahal Rudy yang hasil tes kesehatannya meragukan, tapi aku yang selalu disalahkan dan disindir mandul setiap pagi sarapan bubur ayam. Ternyata mereka butuh wadah baru. Dan Sari yang kelihatannya polos-polos menghanyutkan itu adalah pilihan mereka. Aku tidak menangis. Sumpah demi apapun. Mungkin kelenjar air mataku sudah kering karena terlalu sering menangisi kebodohan Rudy di masa lalu yang suka main judi burung dara. Yang ada di kepalaku sekarang justru kalkulator berjalan. Jiwa dagangku memberontak. Aku mulai berhitung cepat. Sewa gedung semewah itu, baju pengantin adat yang pasti sewa mahal, catering untuk ratusan tamu, dan perhiasan emas yang melingkar di leher Sari yang besarnya persis rantai kapal. Itu semua butuh uang miliaran rupiah. Pertanyaannya, uang siapa? Rudy itu pengangguran yang kerjanya cuma minta uang rokok. Bu Ningrum cuma pensiunan janda yang uang bulanannya selalu habis buat beli panci set promo di televisi. Jawaban itu muncul begitu saja di kepalaku seperti lampu bohlam yang menyala terang di kartun-kartun. Tanda tangan. Sudah 3 bulan ini Rudy sering sekali menyodorkan berkas tumpukan kertas tagihan pabrik untuk aku tanda tangani saat aku sedang mengantuk atau buru-buru mau rapat. Dia bilang cuma urusan administrasi kecil, perpanjangan izin lah, tagihan listrik gudang lah. Bodohnya aku, karena terlalu percaya pada suami sendiri, aku tanda tangan saja tanpa periksa detail halamannya satu persatu. Ternyata, dia bukan cuma suami yang tidak tahu diri, tapi juga maling yang rapi. Pantas saja dia mendadak rajin bantu-bantu urusan administrasi kantor belakangan ini. Rupanya sedang belajar jadi tikus berdasi. Aku meletakkan ponselku kembali ke meja dengan gerakan sangat pelan, seolah benda itu terbuat dari kaca tipis. Amarah itu ada, bergejolak di ulu hati, tapi tertutup rapat oleh rasa geli yang aneh. Mereka pikir aku akan hancur melihat foto itu? Mereka pikir aku akan meraung-raung menelepon mereka dan memohon penjelasan kenapa aku dikhianati? Salah besar. Mereka baru saja membangunkan singa betina yang sedang tidur siang. Aku berdiri tegak, merapikan daster batiku, dan berjalan mantap menuju ruang kerja Rudy yang tidak pernah dikunci. Malam ini tidak akan ada air mata drama. Malam ini adalah waktunya audit keuangan besar-besaran. Pesta mereka mungkin sudah selesai dan sedang menikmati malam pertama, tapi pestaku baru akan dimulai. Tunggu saja tanggal mainnya. Mas Rudy sayang. Selamat bersenang-senang selagi bisa.
Ruangan kerja Rudy selalu memiliki aroma khas yang sulit dijelaskan. Campuran antara bau rokok kretek, kopi bas yang lupa dibuang, dan sedikit aroma kemalasan yang mengantung di udara. Pintu ruangan ini jarang sekali aku buka karena Rudy selalu beralasan disinilah tempatnya, mencari inspirasi, untuk memajukan bisnis keluarga. Inspirasi macam apa yang dicari di depan layar komputer sambil bermain kartu atau menonton video orang memancing ikan selama berjam-jam, aku tidak pernah tahu. Malam ini, aku melangkah masuk bukan sebagai istri yang membawakan camilan, tapi sebagai auditor dadakan yang siap membongkar bangkai yang disembunyikan di balik karpet tebal. Lampu neon putih berkedip sekali sebelum menyala terang, memperlihatkan betapa berantakannya meja kerja direktur utama gadungan ini. Tumpukan kertas berserakan tanpa aturan, puntung rokok memenuhi asbak kaca, dan ada beberapa gelas bekas mie instan yang kuahnya sudah mengering. Pemandangan ini saja sudah cukup membuat darah tinggiku naik, tapi aku menahan diri untuk tidak membereskan kekacauan itu. Fokus utamaku adalah laci terkunci di bagian bawah meja dan sebuah lemari besi kecil di sudut ruangan yang dia beli bulan lalu dengan alasan keamanan dokumen penting. Kunci laci meja ternyata gampang sekali ditemukan. Tergeletak begitu saja di bawah tatakan gelas kopi. Sungguh tingkat keamanan yang menyedihkan untuk seseorang yang merasa dirinya pintar. Saat laci terbuka, aku tidak menemukan dokumen rahasia negara atau peta harta karun. Yang aku temukan justru buku tabungan bank atas nama Rudy sendiri yang selama ini disembunyikan. Dan tumpukan struk belanja yang nilainya bikin mata melotot. Ada struk pembelian kalung emas seberat 20 gram, gelang keroncong, sampai satu set perhiasan berlian yang tanggal pembeliannya berurutan setiap minggu selama 3 bulan terakhir. Pantas saja Bu Ningrum belakangan ini lehernya sering pegal-pegal. Mungkin keberatan membawa beban dosa berbentuk emas murni itu. Tanganku beralih ke lemari besi di sudut ruangan. Tantangan terakhir malam ini. Rudy pernah sesumbar kalau lemari besi ini anti maling dan kodenya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Padahal, aku tahu betul kebiasaan Rudy yang otaknya tidak mau repot menghafal angka rumit. Aku mencoba memasukkan tanggal lahirnya. Gagal. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Gagal juga. Tentu saja, dia pasti sudah lupa tanggal keramat itu. Lalu aku teringat satu tanggal yang paling dia puja. Tanggal dia memenangkan lomba burung kicau tingkat kecamatan 2 tahun lalu. Jari-jariku menekan angka-angka itu. 0, 8, 0. 5. Bunyi, klik, terdengar renyah sekali. Terbuka. Ternyata baginya, prestasi burung lebih penting daripada hari lahir istrinya sendiri. Isi di dalam lemari besi itu benar-benar membuat lututku lemas seketika. Bukan karena takut, tapi karena takjub dengan keberaniannya yang sudah melampaui batas akal sehat. Di sana tersimpan buku cek perusahaan yang beberapa lembarnya sudah sobek, lengkap dengan bonggolnya yang tertulis nominal fantastis. 50 juta, 100 juta, 200 juta, terus-menerus seperti air keran yang lupa ditutup. Totalnya, mataku menyusuri rekapitulasi kasar yang dia tulis sendiri di kertas buram. Hampir 5 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 6 bulan. Uang yang seharusnya diputar untuk beli bahan baku kapas dan benang. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan perbaikan mesin. Semuanya ludes ditarik tunai oleh manusia tidak tahu diri ini. Yang paling menyakitkan bukanlah nominal uangnya, melainkan selembar dokumen tebal bersampul biru tua yang terselip di paling bawah. Itu adalah sertifikat rumah ini. Rumah yang kami tempati. Rumah yang aku beli dengan keringat memeras otak mengurus pabrik siang malam. Tapi sertifikatnya atas nama dia. Dulu aku mengalah demi menjaga harga dirinya sebagai kepala rumah tangga, agar tidak merasa rendah diri di hadapan tetangga. Tapi ternyata, harga diri itu cuma topeng. Di dokumen itu terlampir surat perjanjian bawah tangan. Dia rupanya berniat menjaminkan sertifikat ini untuk pinjaman baru ke lintah darat minggu depan. Gila. Benar-benar gila. Dia bukan cuma mau menghabiskan uang tunai, tapi juga mau membuatku gelandangan di rumahku sendiri. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Tapi anehnya mataku tidak mengantuk sedikit pun. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahku, memberikan tenaga ekstra yang entah datang dari mana. Aku mengumpulkan semua bukti, memotret setiap lembar struk, setiap halaman buku tabungan, dan setiap sobekan cek. Aku menyusun semuanya dengan rapi di atas meja makan,
membuat kronologi kejahatan yang bahkan polisi pun tidak perlu repot-repot menyelidikinya lagi. Rasanya seperti sedang menyusun skripsi. Bedanya kali ini judulnya adalah Analisis Kebodohan Suami yang Menggali Kuburnya Sendiri. Matahari pagi muncul malu-malu dari balik gorden, seolah takut mengganggu konsentrasiku. Aku mandi air dingin untuk membekukan sisa-sisa perasaan ragu yang mungkin masih menempel. Tidak ada lagi Hana yang lemah lembut. Tidak ada lagi Hana yang selalu mengalah pada mertua bawel. Saat aku bercermin, aku melihat wanita lain di sana. Wanita yang matanya tajam, rahangnya tegas, dan tidak punya waktu untuk drama air mata. Aku memakai kemeja kerja terbaikku, memoles lipstik merah tua yang berani, dan menyambar tas berisi semua bukti kejahatan itu. Tujuan pertamaku bukan kantor, dan jelas bukan menyusul mereka ke pesta pernikahan. Mobilku melaju membelah jalanan kota yang mulai macet dengan orang-orang yang berangkat mencari rezeki halal. Di kepalaku, aku sudah menyusun kalimat demi kalimat yang akan aku sampaikan. Aku tidak akan main hakim sendiri. Itu cara orang barbar dan tidak elegan. Aku akan menggunakan jalur yang paling ditakuti oleh orang-orang seperti Rudy dan Buningrum, jalur hukum. Mereka mungkin sedang tertawa-tawa di hotel mewah, menikmati sarapan prasmanan sepuasnya sambil membicarakan betapa bodohnya aku. Silakan saja tertawa sepuasnya hari ini, karena besok atau lusa, tawa itu akan berganti jadi rengekan minta ampun. Gedung kantor polisi resor kota berdiri kokoh di depanku. Catnya yang berwarna coklat dan krem terlihat sedikit kusam tapi tetap mengintimidasi. Aku melangkah masuk dengan mantap. Suara sepatu hak tinggiku menggema di lorong, menarik perhatian beberapa petugas piket yang sedang mengantuk. Aku tidak datang untuk melaporkan kehilangan ayam atau dompet. Aku datang untuk melaporkan hilangnya hati nurani suamiku dan lenyapnya uang miliaran rupiah hasil keringatku. Saat duduk di hadapan petugas sentra pelayanan kepolisian, aku meletakkan tumpukan bukti itu di meja. Selamat pagi, Pak. Saya ingin melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, kataku dengan nada datar tapi penuh penekanan. Polisi itu menatapku, lalu menatap tumpukan bukti yang tebalnya setara kamus bahasa. Terlapornya siapa, Bu? Tanyanya. Aku tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin. Suami saya sendiri, Pak. Dan tolong diproses secepatnya, sebelum dia sadar kalau pestanya sudah bubar. Petugas itu menegakkan duduknya, sadar bahwa pagi ini dia tidak akan sarapan nasi uduk dengan tenang. Permainan dimulai. Mas Rudy. Kantor polisi ternyata tidak seseram di film-film aksi yang sering ditonton Rudy. Malah lebih mirip kantor kelurahan yang pendingin ruangannya kurang dingin. Aku duduk di kursi kayu panjang selama hampir 3 jam, ditemani segelas air mineral kemasan dan Pak Polisi yang dahinya semakin berkerut setiap kali membalik halaman bukti yang aku bawa. Sesekali dia menggelengkan kepala, mungkin takjub atau mungkin bingung. Bagaimana bisa ada orang senekat Rudy yang mencuri uang perusahaan istrinya sendiri dengan cara yang sebodoh itu? Jejak transfernya begitu telanjang, tanpa perantara. Langsung masuk rekening pribadinya dengan keterangan transaksi yang menggelikan seperti biaya operasional khusus atau dana talangan mendesak. Mendesak apanya? Memangnya dia mau menalangi utang negara? Proses pelaporan berjalan lebih lancar dari dugaan, terutama karena aku datang dengan persiapan matang layaknya mau maju sidang skripsi. Tidak ada drama menangis terseduh-seduh di depan petugas sentra pelayanan kepolisian. Yang ada hanya paparan data lugas dan tegas. Pak Polisi yang menangani kasusku, seorang bapak parubaya dengan kumis tebal yang berwibawa, sampai berkata kalau jarang ada pelapor yang sedingin aku. Biasanya pelapor kasus rumah tangga datang dengan mata bengkak dan emosi meledak-ledak. Sedangkan aku datang dengan lipstik merah menyala dan kalkulator di kepala. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi pujian itu. Karena bagiku air mata terlalu mahal untuk diteteskan demi laki-laki yang bahkan tidak ingat tanggal ulang tahun istrinya sendiri. Ada satu hal menarik yang baru aku ketahui saat diskusi dengan penyidik di ruangan reserse kriminal. Ternyata, karena uang yang dipakai Rudy untuk melunasi dan merenovasi rumah mewah kami itu terbukti bersumber dari kejahatan penggelapan dana, maka rumah itu bisa disita sebagai barang bukti pencucian uang. Pak Polisi sempat bertanya dengan nada hati-hati, apakah aku keberatan jika rumah itu dipasang garis polisi dan disegel sampai proses pengadilan selesai?
Mungkin dia pikir aku akan keberatan karena itu tempat tinggalku juga. Justru sebaliknya, aku merasa seperti mendapat durian runtuh. Sita saja Pak, segel yang rapat. Jawabku mantap. Kalau perlu gemboknya dilapis 7 biar setan pun tidak bisa masuk. Bagiku, rumah itu sudah najis, sudah kotor oleh keserakahan dan pengkhianatan. Biarlah mereka pulang nanti disambut oleh pita kuning yang cantik itu. Keluar dari kantor polisi, matahari sudah tinggi dan panasnya menyengat kulit. Tapi hatiku rasanya plong seolah baru saja membuang sampah busuk yang sudah lama disimpan. Langkahku ringan menuju mobil, siap untuk menjalankan tahap selanjutnya dari rencana bersih-bersih hidupku, pindahan. Aku tidak sudi tinggal sedetik pun lagi di rumah yang dibeli dari uang curian itu. Aku punya apartemen kecil di pusat kota. Unit lama yang dulu aku beli sebelum menikah sebagai investasi, dan sekarang tempat itu akan menjadi istana baruku yang bebas dari parasit. Sesampainya di rumah, suasana hening kembali menyambut. Dulu aku selalu berusaha meramaikan rumah ini dengan bunga segar di vas, taplak meja cantik, dan wewangian aromaterapi supaya Buningrum betah dan tidak banyak mengeluh. Sekarang, semua benda itu terlihat seperti ejekan. Aku masuk ke kamar utama, menyeret koper besar dari atas lemari, dan mulai memasukkan barang-barang pribadinya Hana saja. Baju-baju kerjaku, tas, sepatu, dokumen penting, dan perhiasan warisan nenekku. Hanya itu. Sisanya, aku biarkan tergeletak di sana. Ada kepuasan tersendiri saat memilah barang mana yang dibawa dan mana yang ditinggal. Aku melihat koleksi kaos bola Rudy yang harganya jutaan tapi baunya apek. Aku tinggalkan. Aku melihat koleksi keramik norak pilihan Buningrum yang bentuknya seperti angsa kejepit pintu. Aku tinggalkan. Bahkan foto pernikahan kami yang tergantung besar di dinding kamar. Aku biarkan tetap di sana. Biar saja foto itu menjadi saksi bisu betapa palsunya senyum Rudy saat itu. Aku tidak mau membawa kenangan buruk sekecil apapun ke kehidupan baruku. Biarkan barang-barang itu membusuk bersama rumah yang sebentar lagi akan jadi rumah hantu ini. Lucunya, saat sedang berkemas, aku menemukan buku harian Buningrum yang terselip di laci meja rias kamar tamu. Penasaran, aku membukanya acak. Isinya bukan curahan hati yang puitis, melainkan daftar utang arisan dan catatan belanja yang harus dia minta ke aku bulan depan. Di salah satu halaman, ada tulisan tangan cakar ayamnya yang berbunyi, kalau Rudy sudah sukses kuasai pabrik, si Hana harus disuruh kurus biar tidak malu-maluin diajak kondangan. Aku tertawa terbahak-bahak membacanya sampai perutku sakit. Jadi selama ini, selain dianggap mandul, aku juga dianggap memalukan? Luar biasa sekali mertua idaman ini. Buku itu aku letakkan kembali di tempatnya. Biar nanti jadi bacaan hiburan buat Pak Polisi kalau mereka menggeledah kamar ini. Sore harinya, koper-koperku sudah rapi berjejer di bagasi mobil. Rumah itu kini terasa semakin kosong dan mati. Aku berjalan mengelilingi ruangan untuk terakhir kalinya, mematikan semua lampu, menutup semua gorden, dan memastikan keran air mati. Aku ingin rumah ini gelap gulita saat mereka datang nanti, segelap masa depan mereka. Di meja makan, aku meninggalkan sebuah amplop kosong. Tidak ada isinya, cuma amplop putih bersih. Itu hanya simbol bahwa tidak ada lagi jatah bulanan, tidak ada lagi uang saku, kosong. Seperti otak mereka yang tidak bisa berpikir panjang sebelum bertindak. Sebelum keluar dari pintu utama, aku sempat menoleh ke arah garasi. Mobil mewah kesayangan Rudy yang dia banggakan setengah mati itu masih terparkir manis. Mobil itu juga dibeli pakai uang perusahaan dengan dalih kendaraan operasional direksi. Kuncinya sudah aku serahkan ke polisi tadi siang sebagai barang bukti tambahan. Jadi mobil itu pun akan segera diangkut mobil derek kepolisian. Bayangkan betapa lucunya nanti wajah Rudy saat melihat mobil kebanggaannya diderek petugas. Sementara dia baru turun dari taksi sewaan dengan gaya selangit. Komedi putar kehidupan memang sedang berpihak padaku. Aku menutup pintu pagar besi yang berat itu dengan bunyi bedebum yang memuaskan. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa kehilangan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Seolah beban ratusan kilogram baru saja diangkat dari pundakku. Aku menyalakan mesin mobil, menyetel musik kesukaanku dengan volume kencang,
dan melaju meninggalkan komplek perumahan elit itu tanpa menoleh ke belakang. Ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan dari nomor kantor. Bu Hana, ada polisi datang ke kantor mencari Pak Rudi. Katanya mau penyitaan berkas. Suara stafku terdengar panik di ujung telepon. Biarkan saja. Layani dengan baik. Buatkan kopi kalau perlu. Jawabku santai sambil menyetir. Roda nasib sudah mulai berputar kencang. Dan kali ini giliran aku yang memegang kemudinya. Selamat datang di neraka duniawi buatan istrimu, Mas Rudi. Gosip di kantor itu ternyata merambat lebih cepat daripada api yang disiram bensin. Begitu aku melangkahkan kaki masuk ke lobi pabrik pagi ini, suasana yang menyambutku terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada sapaan riang atau obrolan santai tentang sinetron semalam. Yang ada hanya tatapan mata curiga dan bisik-bisik yang mendadak senyap begitu aku lewat. Para karyawan sepertinya sudah mencium bau bangkai yang selama ini disembunyikan Pak Direktur kesayangan mereka. Mungkin kedatangan polisi kemarin sore untuk menyita dokumen keuangan sudah menjadi bahan bakar utama grup obrolan mereka semalam suntuk. Aku berjalan tegak dengan dagu terangkat, membiarkan mereka menebak-nebak drama apa yang sedang terjadi di antara bos besar dan suaminya yang tidak berguna itu. Ruang keuangan yang biasanya dingin dan kaku hari ini berubah menjadi medan perang yang sibuk. Kepala bagian keuangan, Pak Budi, menyambutku dengan wajah pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia gemetar ketakutan, mengira aku akan memecatnya karena meloloskan permintaan dana gila-gilaan dari Rudi. Padahal, aku tahu betul posisi Pak Budi yang serba salah. Menolak perintah suami pemilik perusahaan sama saja cari mati, tapi menuruti perintahnya ternyata malah jadi bunuh diri. Aku menepuk bahunya pelan, memberinya sedikit ketenangan, lalu memintanya membongkar semua arsip tanpa terkecuali. Hari ini kita akan bersih-bersih total, membuang semua kotoran yang menempel di pembukuan perusahaan seperti membasmi rayap yang sudah menggerogoti tiang rumah. Menduduki kursi kerja Rudi di ruang direktur rasanya aneh. Ada sensasi gatal yang menjalar di punggung. Bukan karena kursinya kotor, tapi karena aura kemalasan yang tertinggal di sana begitu pekat. Penasaran dengan apa yang sebenarnya dikerjakan suaminya selama berjam-jam di ruangan ini, aku menyalakan komputer kerjanya. Dan benar saja dugaan burukku. Tidak ada satupun berkas strategi pemasaran atau rencana ekspansi bisnis. Riwayat pencarian internetnya dipenuhi dengan hal-hal yang membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Mulai dari cara cepat kaya tanpa modal, rahasia menang judi bola, sampai ciri-ciri istri mandul. Luar biasa sekali Bapak Direktur ini, bukannya mencari solusi memajukan pabrik, malah mencari pembenaran atas ketidakmampuannya sendiri. Siang harinya, ponselku berbunyi menampilkan pesan gambar dari Pak Polisi yang mengurus kasusku. Foto itu memperlihatkan rumah mewah tempat tinggalku dulu yang kini sudah berubah wujud. Tidak ada lagi kesan megah dan ramah, yang ada hanyalah pita kuning mencolok bertuliskan, garis polisi dilarang melintas, yang melilit pagar besi tempa dan pintu utama. Ada stiker merah besar tertempel miring di tembok depan. Disegel. Melihat foto itu, bukannya sedih, aku malah merasa puas. Rasanya seperti melihat lukisan abstrak yang sangat indah. Rumah itu memang pantas disegel, karena isinya bukan keluarga harmonis, tapi sarang penyamun yang berkedok keluarga bahagia. Di tengah rasa puasku memandangi foto rumah yang disegel, sebuah pesan suara masuk dari Buning Room. Rupanya di sela-sela bulan madu anak dan menantu barunya, dia masih sempat meneror menantu lamanya. Suaranya terdengar cempreng dan penuh tuntutan, khas ibu-ibu pejabat yang lupa kalau jabatannya cuma imajinasi. Hana, jangan lupa 2 hari lagi jemput kami di bandara. Bawa mobil yang besar. Soalnya ibu beli banyak oleh-oleh Gucci keramik. Jangan telat. Awas kalau ibu sampai kepanasan menunggu. Aku memutar pesan itu berulang-ulang sambil terkekeh geli. Kasihan sekali orang tua ini. Dia tidak tahu kalau mobil besar yang dia minta itu sekarang sedang parkir manis di halaman kantor polisi sebagai barang bukti. Aku tidak membalas pesan itu. Membiarkan centang biru menjadi jawaban paling menyakitkan buat mereka. Biar saja mereka berpikir aku sudah baca dan sedang sibuk menyiapkan sambutan meriah. Memang benar aku sedang menyiapkan sambutan, tapi bukan karpet merah dan kalungan bunga, melainkan kejutan yang akan membuat jantung mereka copot.
Aku membayangkan wajah sombong Buningrum saat menyeret koper berisi guci keramik itu, berharap ada sopir yang membawakan, padahal yang menanti cuma angin kosong dan kenyataan pahit. Hayalan itu menjadi hiburan tersendiri di tengah tumpukan berkas audit yang membosankan. Sari, istri baru Rudi yang katanya sempurna itu, juga tidak ketinggalan membuat ulah di dunia maya. Salah satu staf admin kantor yang diam-diam menjadi mata-mataku menunjukkan unggahan terbaru wanita itu. Foto dirinya sedang pamer cincin berlian, yang dibeli pakai uangku, dengan latar belakang kolam renang hotel. Keterangannya sungguh memancing emosi. Rezeki istri solehah, disayang suami dan mertua. Yang lama minggir dulu, yang baru mau lewat. Aku tersenyum miring membaca kalimat itu. Silakan lewat, Mbak Sari yang cantik. Silakan lewat menuju kantor polisi terdekat. Nikmatilah kemewahan semu itu selagi bisa. Karena sebentar lagi satu-satunya perhiasan yang melingkar di tanganmu cuma borgol besi yang dingin. Menjelang sore, aku memutuskan untuk pulang ke apartemen baruku dengan perasaan lega yang luar biasa. Pabrik sudah mulai terkendali, bukti kejahatan sudah lengkap di tangan polisi, dan rumah terkutuk itu sudah disegel rapat. Roda nasib sedang berputar dengan kecepatan tinggi, melindas kesombongan mereka yang selama ini merasa di atas angin. Aku mampir sebentar ke toko kue, membeli sepotong kue coklat mahal untuk merayakan kemenangan kecil hari ini. Sendirian di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkelap-kelip, aku merasa hidupku baru saja dimulai kembali. 2 hari lagi, pertunjukan utamanya akan digelar. Dan aku, Hana, akan duduk di barisan paling depan untuk menonton runtuhnya istana pasir mereka. Menunggu kehancuran seseorang itu ternyata rasanya mirip seperti menunggu kurir paket datang. Ada rasa tidak sabar yang bercampur dengan kegembiraan aneh yang menggelitik perut. H1 sebelum kepulangan rombongan sirkus itu, aku memutuskan untuk tidak menghabiskan waktu dengan melamun atau menangis di pojokan kamar. Sebaliknya, aku pergi ke salon langganan, mengambil paket perawatan lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Filosofi baruku sederhana. Kalau mau menyambut mantan suami yang bangkrut dan istri barunya yang muda, aku tidak boleh kalah set. Aku harus tampil berkilau layaknya berlian yang baru digosok, kontras dengan nasib mereka yang sebentar lagi akan kusam seperti panci gosong. Sambil menikmati pijatan di kepala yang membuat mataku meremelek, aku membayangkan apa yang sedang dilakukan Rudi dan keluarganya di sana. Mungkin mereka sedang sibuk mengepak koper yang beranak pinak karena kebanyakan belanja oleh-oleh. Buningrum pasti sedang membungkus guci keramik norak itu dengan tumpukan baju kotor. Takut pecah di bagasi pesawat. Sari mungkin sedang sibuk swafoto terakhir di lobi hotel sambil memamerkan tas bermerek yang dia pikir asli. Padahal aku tahu Rudi membelinya di pasar barang tiruan. Mereka pasti sedang tertawa-tawa, membayangkan besok akan pulang ke rumah mewah, tidur di kasur empuk, dan memamerkan hasil jarahan mereka ke tetangga komplek. Kasihan sekali. Mereka tidak tahu kalau tetangga komplek justru sedang menyiapkan kamera ponsel untuk merekam adegan pengusiran mereka. Bicara soal tetangga, tadi pagi aku sempat menelepon Pak Mamat, satpam komplek yang pos jaganya persis di seberang rumah lamaku. Suara Pak Mamat terdengar heboh sekali, seperti reporter berita yang sedang melaporkan bencana alam. Katanya, sejak polisi memasang garis kuning dan menyegel rumah kemarin, komplek perumahan jadi mendadak ramai seperti pasar malam. Banyak ibu-ibu yang sengaja lari pagi atau jalan sore memutar lewat depan rumahku cuma untuk melihat stiker segel berwarna merah menyala itu. Bahkan ada yang sempat berfoto dengan latar belakang rumahku yang disegel. Mungkin buat bahan gosip di grup arisan. Pak Mamat bilang dia kewalahan menjawab pertanyaan warga. Tapi sesuai pesanku, dia cuma menjawab diplomatis. Tunggu saja tanggal mainnya, Bu. Siang harinya, aku mampir ke butik baju untuk membeli gaun baru. Aku memilih warna hitam, bukan karena sedang berkabung, tapi karena warna hitam itu elegan, tegas, dan punya kesan mengintimidasi yang kuat. Aku ingin saat Rudi melihatku besok, dia melihat sosok wanita yang tidak bisa lagi dia injak-injak, sosok yang memegang kendali penuh atas nasibnya. Di kamar pas, aku menatap pantulan diriku di cermin. Lingkaran hitam di bawah mata yang dulu selalu ada karena sering begadang mengurus pabrik dan memikirkan hutang Rudi, kini sudah hilang tertutup riasan tipis. Tubuhku terasa lebih ringan tanpa beban seorang suami benalu.
Ternyata benar kata orang bijak. Membuang sampah pada tempatnya itu menyehatkan jiwa dan raga. Sambil makan siang sendirian di restoran favoritku, aku mengecek saldo rekening bank lewat ponsel. Tentu saja bukan rekening Rudy, karena rekening dia sudah pasti dibekukan oleh pihak berwajib sebagai bagian dari penyidikan. Aku membayangkan momen ketika Rudy mencoba membayar tagihan taksi atau beli kopi di bandara nanti. Kartu debit ditolak, kartu kredit tidak bisa dipakai, dan uang tunai sudah habis untuk beli oleh-oleh. Wajah paniknya pasti akan sangat menghibur. Dia yang terbiasa hidup enak dari uang istrinya, besok akan merasakan betapa kejamnya dunia tanpa selembar uang merah di dompet. Malam terakhir sebelum hari penghakiman, aku duduk di balkon apartemen sambil menyesap teh kamomil. Langit malam ini cerah sekali. Bintang-bintang terlihat jelas seolah sedang ikut bersiap menonton pertunjukan besok. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak lagi. Yang tersisa hanya rasa dingin yang tenang. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah sebodoh itu mencintai laki-laki yang salah. Aku sudah memaafkan diriku karena membiarkan Bu Ningrum merendahkan harga diriku selama bertahun-tahun. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan jelas bukan berarti membiarkan mereka lolos dari hukuman. Hukum tabur tuai itu nyata. Dan besok, mereka akan memanen ladang berduri yang mereka tanam sendiri. Sebelum tidur, aku menyetel alarm di ponselku. Pukul 7 pagi. Aku ingin bangun pagi, berdandan cantik, sarapan enak, lalu berangkat menuju lokasi eksekusi dengan santai. Aku tidak akan menjemput mereka di bandara seperti permintaan Bu Ningrum. Biar saja mereka menunggu sampai lumutan. Biar mereka merasakan panasnya trotoar bandara sambil menyeret koper berat. Aku akan menunggu di garis akhir, di depan gerbang rumah yang terkunci rapat itu. Selamat tidur, Hana. Simpan tenagamu, karena besok kamu akan menjadi sutradara sekaligus pemeran utama dalam drama penutup yang paling epik dalam sejarah keluarga ini. Matahari pagi ini bersinar sangat terik, seolah alam semesta sengaja menyalakan lampu sorot paling terang untuk panggung sandiwara yang sebentar lagi akan digelar di depan gerbang rumahku. Aku bangun dengan perasaan yang aneh, campuran antara debaran orang jatuh cinta dan ketegangan mau cabut gigi geraham. Tapi bedanya, rasa sakit gigi itu biasanya bikin menderita, sedangkan rasa tegang ini justru bikin aku senyum-senyum sendiri di depan cermin. Hari ini adalah hari kepulangan, keluarga Cemara, versi gagal itu. Menurut jadwal penerbangan yang sempat aku intip lewat aplikasi pemesanan tiket, karena aku tahu persis Rudy tidak akan bisa beli tiket sendiri tanpa akun yang terhubung ke emailku, pesawat mereka sudah mendarat sekitar 15 menit yang lalu. Selamat datang kembali di Jakarta. Kota yang keras buat orang-orang yang dompetnya tipis. Ponselku yang tergeletak di atas meja rias mulai bergetar hebat. Menari-nari memanggil perhatian tuannya. Layarnya menyala menampilkan nama, Ibu Mertua, dengan foto profil barunya yang sedang tersenyum lebar memamerkan gigi palsu di acara pernikahan kemarin. Ini pasti panggilan pertama dari rentetan teror telepon yang akan menghujani ponselku hari ini. Aku membiarkannya berdering. Menikmati irama getarannya seperti menikmati musik klasik. Aku membayangkan Bu Ningrum sedang berdiri di pinggir trotoar bandara, kipas-kipas pakai topi anyaman, keringat mulai melunturkan bedak tebalnya, sambil mengomel kenapa menantu babunya ini belum juga menampakkan batang hidungnya. Kasihan sekali, pasti dia berharap ada sopir berseragam yang membukakan pintu mobil berpendingin udara, padahal yang ada cuma asap knalpot bus kota. Dering telepon itu mati. Lalu menyala lagi. Kali ini nama, suamiku Rudy, yang muncul. Ah, si Raja Minyak. Minyak jelantah maksudnya. Sudah mulai panik rupanya. Aku bisa membayangkan skenario yang terjadi di sana. Mereka pasti membawa koper beranak pinak. Ditambah kardus-kardus oleh-oleh berisi kerupuk atau guci keramik norak pesanan Bu Ningrum yang beratnya minta ampun. Mereka pasti kebingungan mau naik apa karena aku tidak menjemput. Mau naik taksi bandara yang resmi, uang tunai pasti sudah menipis. Mau pesan taksi daring lewat aplikasi, butuh sambungan internet dan saldo dompet digital. Masalahnya, paket data Rudy itu ikut tagihan pasca bayar yang kartunya atas namaku, dan pagi ini sudah aku blokir total. Jadi, selamat menikmati sinyal gratis bandara yang putus nyambung seperti hubungan kita ya, Mas.
Kejutan sesungguhnya pasti terjadi saat mereka mencoba membeli sesuatu untuk mengganjal perut. Aku yakin Buningrum yang gila hormat itu tidak akan mau menahan lapar atau haus. Dia pasti menunjuk kedai kopi mahal di terminal kedatangan, meminta Rudy membelikan roti isi daging dan kopi dingin gelas besar. Rudy, dengan gaya sokayanya di depan istri baru, pasti maju ke kasir dengan dada membusung. Dia akan mengeluarkan kartu debit prioritas yang selama ini dia banggakan. Lalu, saat kartu itu digesek di mesin, akan muncul tulisan keramat, transaksi ditolak. Kasir akan memintanya mencoba lagi, dan hasilnya tetap sama. Keringat dingin sebesar biji jagung pasti mulai menetes di pelipisnya. Dia akan mencoba kartu kredit, kartu cadangan, kartu apa saja yang ada di dompet, dan semuanya akan bernasib sama, beku. Rekening yang dibekukan polisi itu memang senjata paling mematikan tanpa perlu menyentuh fisik. Malu itu pasti rasanya luar biasa, apalagi di depan Sari yang sedang hamil muda dan manja. Aku membayangkan Sari mulai merengek, mengeluh kepanasan, kakinya pegal pakai sepatu hak tinggi, dan perutnya mual. Drama pengantin baru yang katanya harmonis itu mulai retak hanya gara-gara sepotong roti yang tidak terbeli. Akhirnya, dengan sisa uang receh di saku celana atau mungkin uang simpanan Buningrum yang diselip di balik kutang, mereka hanya bisa membeli air mineral botol kecil untuk dibagi bertiga. Bayangan mereka duduk ngemper di lantai bandara sambil oper-operan botol air mineral membuatku tertawa lepas di kamar apartemenku yang sejuk. Karma itu ternyata punya selera humor yang bagus. Karena tidak ada jemputan dan tidak ada uang di rekening, pilihan satu-satunya bagi mereka adalah nekat naik taksi konvensional dan berharap bisa bayar di tujuan, alias meminta aku yang bayar saat sampai di rumah. Ide yang brilian sebenarnya. Kalau saja rumah itu masih ada penghuninya. Mereka pasti berebut masuk ke dalam taksi yang sempit. Bayangkan, 3 orang dewasa, ditambah koper besar, dan kardus oleh-oleh Gucci keramik. Semuanya dipaksa masuk ke dalam mobil sedan. Buningrum pasti duduk terjepit di tengah sambil memeluk gucinya erat-erat. Mengomel sepanjang jalan karena pendingin udara taksi kurang dingin. Rudy duduk di depan, pura-pura sibuk mengecek ponselnya yang tidak ada sinyal, berusaha menghindari tatapan curiga sopir taksi yang mungkin heran melihat penumpang berpakaian pesta tapi wajahnya kusut seperti baju belum disetrika. Perjalanan dari bandara ke rumah memakan waktu setidaknya 1 jam kalau jalanan lancar, atau 2 jam kalau macet. Itu artinya aku punya waktu santai untuk bersiap-siap menuju lokasi pertunjukan. Aku mengenakan gaun hitam selutut yang sudah aku beli kemarin, memadukannya dengan kacamata hitam besar dan sepatu hak tinggi yang bunyinya tegas saat menginjak aspal. Aku tidak mau terlihat menyedihkan. Aku mau terlihat seperti janda kaya raya yang baru saja memenangkan lotre. Yah, meskipun sebenarnya aku memenangkan kebebasanku dari parasit, yang nilainya jauh lebih berharga daripada lotre manapun. Aku menyemprotkan parfum favoritku, aroma mawar yang kuat dan berani. Siapapun yang mencium bau ini harus tahu bahwa Hana yang sekarang bukan lagi Hana yang penurut. Di dalam taksi yang sedang melaju ke arah rumah, tensi ketegangan pasti sedang memuncak. Buningrum mungkin sedang menceramahi Rudy, menyalahkan kenapa aku tidak bisa dihubungi. Istrimu itu makin lama makin tidak tahu sopan santun. Awas saja nanti sampai rumah ibu jewer telinganya. Mungkin begitu omelannya. Sari mungkin ikut memanasi suasana. Iya mas. Masa istri tua kamu tega biarin kita terlantar begini, padahal aku kan lagi bawa cucu ibu. Mereka saling menyalahkan, saling mengeluh, tanpa sadar bahwa keluhan mereka saat ini hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utamanya sedang menunggu dengan sabar di pagar rumah. Sebuah pita kuning polisi yang warnanya sangat kontras dengan ket pagar. Aku memutuskan untuk tidak menunggu persis di depan gerbang rumah. Itu terlalu mencolok dan kurang elegan. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, agak menyerong sedikit, tertutup bayangan pohon rindang tapi punya sudut pandang sempurna ke arah gerbang rumah. Kaca mobilku gelap, jadi aku bisa melihat keluar dengan jelas tanpa terlihat dari luar. Posisi yang strategis untuk menjadi saksi mata kehancuran sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas pondasi tipu daya. Di seberang sana, Pak Mamat Satpam Kompleks sudah bersiaga di posnya. Tadi aku sempat mengirim pesan padanya. Pak, rombongan sirkus sudah meluncur. Siapkan mental ya. Pak Mamat membalas dengan stiker jempol besar.
Dia sepertinya juga sudah tidak sabar melihat wajah sombong Rudy runtuh. Ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Mungkin nomor sopir taksi yang dipinjam Rudy. Isinya singkat dan penuh emosi. "Hana, kamu di mana? Kami sudah mau sampai. Siapkan uang tunai buat bayar taksi. Kartu aku bermasalah semua. Awas kalau kamu tidak ada di rumah." Aku tersenyum miring membaca pesan itu. Nada perintahnya masih sama. Masih merasa jadi bos. Kasihan sekali. Dia belum sadar kalau posisinya sekarang sudah turun pangkat dari direktur utama menjadi tersangka utama. Aku mengetik balasan singkat, tapi tidak mengirimnya. Aku hapus lagi. Biarkan kejutan itu tetap menjadi kejutan. Tidak seru kalau aku bocorkan akhirnya sekarang. Jalanan komplek mulai terlihat lengang di siang bolong ini. Panas matahari memantul di aspal, menciptakan fatamorgana air yang menipu mata. Persis seperti kehidupan yang mereka jalani selama ini. Indah dilihat dari jauh tapi palsu saat didekati. Dari kejauhan, aku melihat sebuah taksi biru melaju pelan. Tampaknya sopirnya sedang mencari nomor rumah. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antusias. Taksi itu semakin dekat, pelan, pelan, dan akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumah nomor 28. Pintu taksi terbuka. Kaki Buningrum turun duluan, disusul suara omelannya yang melengking. Pertunjukan dimulai. "Selamat datang di realita. Wahai keluargaku tersayang." Adegan yang tersaji di depan mataku saat ini benar-benar layak masuk nominasi film komedi terbaik tahun ini. Pintu taksi terbuka lebar, memuntahkan isinya yang berisi kejalanan aspal yang panas. Buningrum keluar duluan dengan gaya heboh. Kipas tangan anyamannya berkibat cepat seperti baling-baling helikopter. Mulutnya komat-kamit. Aku yakin 100% dia sedang mengabsen semua nama penghuni kebun binatang karena tidak ada sopir pribadi yang menyambut kedatangan yang mulia ratu. Di belakangnya, Rudy keluar dengan wajah kusut. Kemeja batiknya yang mahal terlihat lecek dan basah oleh keringat di bagian ketiak. Dia langsung sibuk membantu Sari, tuan putri yang kakinya sepertinya terbuat dari kaca karena turun dari mobil saja butuh dipapah 2 orang. Mereka bertiga berdiri di pinggir jalan, membelakangi gerbang rumah sambil sibuk mengatur koper-koper besar yang dikeluarkan sopir taksi dari bagasi. Sopir taksi itu, seorang bapak tua dengan wajah lelah yang sepertinya sudah muak mendengar ocehan Buningrum sepanjang jalan, membanting koper terakhir ke aspal dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. "Sudah semua ya, Pak, Bu? Totalnya jadi 350.000, sudah termasuk tol dan biaya macet tadi," kata sopir itu sambil menyodorkan tangan, meminta haknya. Rudy dengan gaya sok santai menepuk-nepuk saku celananya, lalu menoleh ke arah rumah, berniat memanggilku untuk membayarkan tagihan itu. "Sebentar ya Pak, saya panggil istri saya dulu Dida." Kalimat Rudy terpotong di tenggorokan. Suaranya hilang seperti kaset pita yang mendadak kusut. Hening seketika menyelimuti trotoar itu. Rudy mematung. Matanya melotot menatap gerbang rumah kami. Di sana, melilit dengan angkuh di sela-sela jeruji besi pagar, pita kuning bertuliskan, "Garis polisi dilarang melintas," berkibar pelan ditiup angin siang. Di tembok pilar sebelah kanan, tertempel stiker merah besar dengan tulisan tegas, "Tanah dan bangunan ini dalam penyitaan." Pemandangan itu begitu kontras dengan harapan mereka tentang kasur empuk dan AC dingin. Buningrum yang baru saja berbalik badan ikut ternganga. Kipas tangannya jatuh begitu saja ke aspal. Sari menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Matanya menatap horor ke arah rumah yang gelap dan terkunci rapat itu. Ini ada apa? Kenapa ada pita kuning? Hana! Hana! Buningrum mulai berteriak histeris. Tangannya mengguncang-guncang pagar besi yang terkunci gembok besar. Suara rantai besi yang beradu dengan pagar menimbulkan bunyi gaduh yang menyakitkan telinga. "Mungkin lagi ada syuting film kali, Bu? Atau Hana lagi ngerjain kita buat kejutan ulang tahun?" Celetuk Sari dengan polosnya. Atau mungkin bodohnya. Padahal ulang tahun siapa juga tidak ada yang tahu. Rudy menggeleng cepat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. "Enggak mungkin syuting, Sar. Itu segel asli. Itu lambang kepolisian asli." Kakinya lemas.
Dia mundur beberapa langkah sampai menabrak bumper taksi. Sopir taksi yang sedari tadi menonton drama ini mulai tidak sabar. Dia tidak peduli rumah itu mau disita polisi atau disita alien. Yang dia pedulikan cuma setoran hariannya. Pak, maaf nih ya. Urusan rumah tangga tolong nanti saja. Saya mau jalan lagi. Tolong dibayar dulu argonya. 350.000. Tagihnya lagi. Kali ini nadanya lebih tinggi dan tidak ramah. Rudy menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan susah payah. Dia menatap ibunya. Lalu menatap Sari. Bu, ada uang tunai enggak? Dompetku kosong. Kartu nggak bisa dipakai semua. Bu Ningrum melotot. Loh, kok tanya ibu? Uang ibu kan sudah habis buat beli oleh-oleh keramik di bandara tadi. Kamu kan laki-laki. Masa nggak pegang duit sepeser pun? Aku kan sudah bilang dari kemarin, rekeningku bermasalah. Bentak Rudy. Kepanikan membuatnya lupa sopan santun pada ibunya sendiri. Drama di pinggir jalan ini mulai menarik perhatian. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai memperlambat laju motornya. Ibu-ibu yang sedang menyiram tanaman di rumah sebelah mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Aku yang duduk nyaman di dalam mobil seberang jalan rasanya ingin memesan berondong jagung sekarang juga. Ini jauh lebih seru daripada sinetron azab yang sering ditonton pembantuku. Mantan orang kaya yang pulang kampung, berdiri di depan rumah yang disegel, ditagih sopir taksi, dan tidak punya uang sepeser pun. Kombinasi penderitaan yang sempurna. Pak, tolonglah Pak. Saya transfer saja ya? Atau Bapak tunggu sebentar, istri saya pasti ada di dalam. Rudy mencoba menawar, wajahnya memelas. Sopir taksi itu tertawa sinis. Mas, situ sehat? Itu rumah disegel polisi, digembok dari luar. Mana ada orang di dalam? Jangan ngadi-ngadi deh. Kalau nggak punya duit bilang saja. Jangan gaya-gayaan naik taksi tapi bayarnya pakai doa. Kalimat sopir taksi itu menohok harga diri Rudy sampai ke ulu hati. Wajahnya merah pada menahan malu. Sari mulai menangis sesenggukan. Mas, malu dilihat orang. Bayar dong mas. Masa gini aja nggak bisa? Di tengah kekacauan itu, Pak Mamat, satpam komplek yang juga sekutuku, berjalan mendekat dengan langkah tegap. Dia membawa pentungan di pinggang. Wajahnya disetel garang tapi matanya menyiratkan tawa tertahan. Ada apa ini ribut-ribut? Mengganggu ketertiban umum saja. Tegur Pak Mamat tegas. Rudy langsung menyambar. Pak Mamat, syukur Bapak datang. Ini ada apa Pak? Kenapa rumah saya disegel? Hana mana? Tolong panggilkan Hana. Pak Mamat tersenyum tipis. Senyum yang mengandung arti. Kasihan deh lo. Waduh. Pak Rudy ketinggalan berita ya? Bu Hana sudah pindah 3 hari yang lalu. Pak, barang-barangnya sudah dibawa semua. Rumah ini disita polisi kemarin sore. Katanya sih terkait kasus penggelapan uang perusahaan. Bapak dicariin polisi tuh dari kemarin. Kalimat Pak Mamat barusan efeknya seperti bom nuklir. Bu Ningrum yang sedari tadi masih berpegangan pada pagar langsung merosot tubuhnya. Kakinya tidak kuat lagi menopang berat badannya. Dan berat dosa-dosanya. Dia terduduk lemas di aspal panas. Matanya tatapan kosong. Pindah? Disita? Penggelapan? Gumamnya lirih seperti mantra pemanggil arwah. Bohong. Enggak mungkin Hana tega laporin saya. Teriak Rudy, menyangkal kenyataan. Lah, faktanya begitu Pak. Sudah Pak, jangan ribut di sini. Itu taksinya dibayar dulu. Kasihan bapak sopirnya nungguin. Kata Pak Mamat sambil melipat tangan di dada, menikmati posisinya yang sekarang di atas angin. Dulu Rudy sering membentak Pak Mamat kalau telat buka gerbang. Sekarang Pak Mamatlah yang memegang kendali gerbang. Sopir taksi itu kini terlihat benar-benar marah. Dia mematikan mesin mobil dan keluar, bersiap melabrak. Jadi beneran enggak punya duit nih? Wah, parah. Penampilan doang kayak pejabat. Dompet kayak rakyat jelata. Sini. Jam tangan situ buat jaminan. Sopir itu menunjuk jam tangan emas palsu yang dipakai Rudy. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang sudah hancur lebur diinjak-injak di depan tetangga, Rudy melepaskan jam tangannya.
Dia menyerahkannya pada sopir taksi itu sebagai ganti ongkos. Sopir itu menerimanya dengan wajah jijik. "Awas kalau ini jam mainan anak-anak ya," gerutunya sambil masuk kembali ke mobil dan tancap gas, meninggalkan kepulan asap hitam yang menerpa wajah mereka bertiga. Kini tinggallah mereka bertiga. Rudy tanpa jam tangan, Bu Ningrum yang duduk ngemper di aspal seperti pengemis, dan Sari yang menangis meraung-raung minta pulang ke rumah orang tuanya. Koper-koper besar dan kardus oleh-oleh menumpuk di sekitar mereka seperti benteng pertahanan yang rapuh. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidak ada uang untuk beli minum, dan yang paling parah, tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan rasa malu. Aku melihat dari kejauhan, Bu Ningrum mulai memukuli dadanya, meratapi nasib. "Hana, keluar kamu. Dasar menantu durhaka. Kamu apakan anakku?" Teriaknya ke arah rumah kosong. "Percuma Bu," teriak sampai pita suara putus pun. Tembok itu tidak akan menjawab. Aku menyalakan mesin mobilku pelan-pelan. Pendingin udara di dalam mobilku terasa sangat nyaman. Kontras dengan panas terik yang membakar kulit mereka di luar sana. Rasanya ingin sekali aku membunyikan klakson panjang untuk menyapa mereka. "Halo, selamat datang di kehidupan nyata." Tapi aku tahan. Belum saatnya aku muncul. Biarkan mereka meresapi dulu rasa putus asa ini sampai ke tulang sumsum. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dibuang dan tidak dipedulikan. Rasa yang sama yang sering mereka hidangkan padaku selama 5 tahun terakhir di meja makan. Rudy terlihat mencoba menelepon seseorang. Mungkin teman-temannya yang dulu sering dia traktir pakai uangku. Tapi aku yakin, tidak ada satupun yang akan mengangkat. Berita tentang penyitaan rumah dan kasus polisi pasti sudah menyebar. Di dunia ini, teman ada saat dompet tebal, tapi saat dompet tipis dan ada kasus hukum, teman mendadak jadi amnesia semua. Aku melihat Rudy membanting ponselnya ke dalam tas Sari dengan frustrasi. Dia menjambak rambutnya sendiri, lalu ikut duduk berjongkok di samping ibunya. Pemandangan keluarga bahagia di Instagram itu kini berubah menjadi pemandangan keluarga gelandangan di pinggir jalan. Cukup untuk babak ini. Aku rasa perutku mulai lapar melihat drama yang menguras emosi. Emosi bahagia maksudnya. Aku memasukkan persneling mobil, bersiap meninggalkan lokasi pengamatan. Mereka tidak akan lari kemana-mana. Dengan kondisi tanpa uang dan tanpa kendaraan, mereka terjebak di sana. Dan sebentar lagi, tamu undangan yang sebenarnya akan datang menjemput. Bukan tamu undangan pesta, tapi tamu berseragam coklat yang membawa surat perintah penahanan. "Selamat menikmati panasnya aspal Jakarta, Mas Rudy. Anggap saja itu pemanasan sebelum merasakan dinginnya lantai penjara nanti malam." Panas aspal trotoar siang ini sepertinya tidak punya belas kasihan. Sama seperti nasib yang sedang menimpa mantan keluargaku di seberang sana. Kalau dihitung-hitung, baru sekitar 1 jam mereka terjemur di pinggir jalan, tapi penampilan mereka sudah berubah drastis dari rombongan orang kaya baru menjadi rombongan pengungsi korban bencana. Riasan tebal Bu Ningrum yang tadi pagi masih terlihat menor, kini luntur bercampur keringat dan air mata, membentuk alur-alur abstrak di wajahnya yang keriput. Sari, si pengantin baru yang katanya menantu idaman, kini duduk selonjoran di atas koper dengan wajah ditekuk semrawut. Kipas-kipas pakai undangan pernikahan sisa yang entah kenapa masih dibawa. Sedangkan Rudy, dia mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Keringat membasahi punggung kemejanya sampai membentuk pulau besar yang memalukan. Ketegangan di antara mereka mulai memercikan api. Aku bisa melihat mulut Sari bergerak cepat, menyemburkan kata-kata dengan nada tinggi. Meskipun aku berada di dalam mobil yang kedap suara, bahasa tubuh mereka terbaca jelas seperti buku cerita bergambar untuk anak TK. Sari menunjuk-nunjuk ke arah rumah yang disegel, lalu menunjuk wajah Rudy dengan telunjuknya yang lentik. Dia pasti menuntut penjelasan kenapa istana, impiannya berubah jadi tempat kejadian perkara. Rudy terlihat berusaha menenangkan, merentangkan tangan seolah ingin memeluk, tapi Sari menepisnya kasar. Adegan ini mengingatkanku pada sinetron sore kesukaan pembantuku. Bedanya akting mereka jauh lebih natural karena penderitaannya asli tanpa rekayasa. Rupanya, baterai ponsel Sari masih tersisa sedikit, atau mungkin dia punya kuota data cadangan yang tidak terhubung dengan tagihanku. Dia terlihat sibuk menelpon seseorang,
Mungkin mengadu ke orang tuanya kalau dia baru saja ditipu mentah-mentah oleh suaminya. Wajah Rudi semakin panik. Dia mencoba merebut ponsel Sari, tapi Sari berteriak. Aku bisa melihat mulutnya terbuka lebar, dan Buningrum justru diam saja, terlalu lemas untuk membela anak kesayangannya. Lucu sekali melihat dinamika mereka. Dulu mereka bersekongkol menyingkirkan aku, sekarang saat kapal mulai karam, tikus-tikus ini mulai saling gigit untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor ojek berhenti di depan mereka. Pengendara ojek itu menyerahkan helm hijau yang baunya pasti khas matahari Jakarta kepada Sari. Tanpa pikir panjang, tanpa pamit cium tangan pada mertua, sempurna. Sari langsung naik ke boncengan motor. Dia bahkan tidak menoleh lagi ke arah Rudi yang memelas memegang ujung gaunnya. Koper-koper besar dia tinggalkan begitu saja, seolah dia tidak peduli lagi dengan baju-baju pestanya. Yang penting bagi dia sekarang adalah kabur dari neraka panas ini. Cincin kawin yang melingkar di jarinya mungkin satu-satunya harta rampasan perang yang dia bawa lari. Meskipun aku yakin dia bakal kecewa berat saat tahu kalau cincin itu cuma emas sepuhan yang harganya jatuh kalau dijual lagi. Kepergian Sari menjadi pukulan telak yang membuat lutut Rudi benar-benar goyah. Dia mengejar motor ojek itu beberapa langkah, meneriakkan nama istrinya. Tapi motor itu melaju kencang membelah debu jalanan, membawa pergi mimpi indahnya tentang keluarga baru yang bahagia. Tinggallah Rudi berdiri mematung di tengah jalan. Tangannya menggapai angin kosong. Di belakangnya, Buningrum menangis meraung-raung. Mungkin meratapi nasib calon cucunya yang dibawa kabur. Atau lebih tepatnya meratapi nasib dirinya yang ditinggal sendirian bersama anak laki-laki yang ternyata tidak berguna. Padahal baru kemarin Buningrum memuji Sari setinggi langit sebagai menantu yang tahu tata krama. Ternyata tata kramanya cuma bertahan selama uang belanja masih lancar. Pemandangan ini memberiku kepuasan batin yang luar biasa, melebihi rasa puas saat memencet jerawat yang sudah matang. Lihatlah betapa rapuhnya cinta yang dibangun di atas dasar materi. 5 tahun aku mendampingi Rudi, mulai dari dia merintis usaha cuci mobil yang bangkrut sampai dia jadi pengangguran elit. Aku tidak pernah meninggalkannya. Aku yang menanggung biaya hidup. Aku yang menutup aibnya. Aku yang merawat ibunya. Tapi balasan mereka? Aku dibilang mandul dan tidak tahu diri. Sekarang, lihat Sari. Baru 1 jam kepanasan dan tahu suaminya miskin. Dia langsung angkat kaki tanpa permisi. Itulah harga sebuah kesetiaan palsu. Mas Rudi. Murah dan gampang luntur kena panas. Kini yang tersisa di trotoar itu hanya 2 manusia menyedihkan. Ibu dan anak yang saling menatap dengan pandangan kosong. Koper-koper besar di sekeliling mereka bukan lagi terlihat seperti harta benda, tapi seperti batu nisan bagi kesombongan mereka. Tidak ada taksi yang mau berhenti karena tampang mereka sudah seperti orang jahat yang buron. Tetangga-tetangga pun sudah bubar masuk rumah masing-masing karena bosan menonton, atau mungkin jijik melihat drama yang tidak kunjung selesai. Matahari semakin condong ke barat, bayangan pohon mulai memanjang, tapi penderitaan mereka sepertinya baru saja dimulai. Aku rasa ini saat yang tepat untuk memunculkan diri. Babak pengantar sudah selesai, para pemain figuran sudah pulang, sekarang giliran pemeran utama wanita masuk ke panggung untuk memberikan salam perpisahan. Aku memutar kunci kontak mobil, mesin menderu halus. Pelan-pelan aku jalankan mobilku keluar dari tempat persembunyian, memutar arah di ujung jalan, lalu melaju pelan mendekati mereka. Kaca mobilku yang gelap sempurna menyembunyikan senyumku yang merekah. Aku akan berhenti tepat di depan hidung mereka, bukan untuk memberi tumpangan, tapi untuk memberi pelajaran terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Siapkan mental kalian. Pertunjukan babak akhir dimulai sekarang. Mobil hitam kesayanganku merayap pelan seperti hiu yang sedang mengitari mangsanya, mendekat ke arah trotoar tempat 2 manusia malang itu sedang meratapi nasib. Jantung Rudi sepertinya berhenti berdetak sesaat ketika dia mengenali plat nomor mobilku. Matanya yang tadi redup dan putus asa tiba-tiba menyala kembali, memancarkan harapan palsu yang menyedihkan. Dia pasti berpikir kalau istrinya yang bodoh dan pemaaf ini, akhirnya datang bak pahlawan kesiangan untuk menyelamatkan mereka dari panasnya aspal Jakarta. Dia lupa, Hana yang dulu sudah mati suri sejak dia memalsukan tanda tangan di cek perusahaan. Hana yang sekarang datang bukan membawa payung peneduh,
tapi membawa badai penutup. Aku menghentikan mobil tepat di depan tumpukan koper mereka. Kaca jendela bagian penumpang depan aku turunkan perlahan-lahan. Sengaja memakai mode lambat biar dramatis. Begitu kaca terbuka separuh, hembusan udara dingin dari pendingin mobil langsung menerpa wajah mereka yang berminyak dan penuh keringat. Aroma parfum mawarku yang mahal bertarung dengan aroma apek baju mereka yang sudah dipakai seharian. Perbedaan kasta sosial langsung terasa nyata hanya dari pertukaran udara itu. Bu Ningrum yang tadinya duduk lemas di aspal langsung berusaha bangkit. Meskipun lutut tuanya gemetar hebat. Wajahnya memelas, bibirnya dimajukan, siap mengeluarkan jurus andalan, air mata buaya. "Hana! Ya ampun Hana, menantu ibu yang paling baik," seru Bu Ningrum dengan suara parau. Tangannya berusaha menggapai pintu mobilku tapi tidak berani menyentuh karena takut lecet. "Tolong ibu. Nak, ibu mau pingsan rasanya. Panas sekali di sini. Ayo buka pintunya. Biarkan ibu masuk. Ibu janji deh nanti di rumah ibu pijitin kamu." Aku hanya menatapnya dari balik kacamata hitamku. Tidak bergeming sedikit pun. Tawaran pijatan dari tangan yang sama yang sudah menampar harga diriku selama 5 tahun? Terima kasih. Tapi punggungku lebih suka dipijat kursi pijat elektronik. Rudi tidak mau kalah. Dia mencondongkan wajahnya ke jendela. "Dek, sayang, aduh. Mas hilaf dek. Sumpah mati Mas hilaf. Si Sari itu cuma pelarian sesaat. Dia guna-guna Mas. Dek, buktinya dia kaburkan? Berarti dia nggak tulus. Cuma kamu yang tulus sama Mas. Ayo kita pulang ke apartemen kamu ya. Kita mulai dari nol lagi. Mas janji bakal berubah." "Mulai dari nol? Memangnya kita sedang di pom bensin?" Enak saja dia bicara. Dia pikir menghabiskan 5 miliar rupiah itu sama seperti menghabiskan uang jajan bakso yang bisa dimaafkan cuma dengan minta maaf. Perlahan, aku membuka kacamata hitamku, menatap tepat ke manik mata Rudi yang berair. Tatapanku dingin, datar, tanpa emosi. Itu adalah tatapan yang paling ditakuti Rudi. Karena itu tandanya aku sudah selesai berdebat. "Pulang kemana, Mas?" Tanyaku pelan tapi menusuk. "Rumah ini sudah disita. Apartemen itu milikku pribadi, dibeli sebelum nikah. Jadi haram hukumnya diinjak laki-laki yang sudah menalak istrinya demi wanita lain. Lagi pula, bukannya kamu baru saja pesta mewah? Mana istri barumu yang katanya sempurna itu? Kok malah lari naik ojek?" Wajah Rudi merah padam. Rasa malunya ditelanjangi di depan umum membuatnya gagap. Itu, dia pengkhianat, Dek. Sama dong kayak kamu. Potongku cepat. Kalian memang jodoh. Sama-sama pengkhianat. Bedanya, dia pintar melarikan diri, sedangkan kamu bodoh karena tertangkap basah. Aku mengambil sebuah amplop coklat tebal dari jok sebelah. Ini bukan uang, dan jelas bukan surat cinta. Ini adalah salinan laporan polisi dan gugatan cerai yang sudah didaftarkan pengacaraku pagi ini. Aku melempar amplop itu keluar jendela, tepat mendarat di dada Rudi. Dia menangkapnya dengan kikuk. "Baca itu baik-baik di waktu senggangmu, Mas." "Oh iya, kamu pasti punya banyak waktu senggang nanti di tempat barumu," ujarku sambil tersenyum miring. Belum sempat Rudi bertanya apa maksud ucapanku. Suara sirine yang khas terdengar meraung dari ujung jalan. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri bagi siapa saja yang punya dosa. 2 mobil patroli polisi berbelok tajam dan berhenti tepat di belakang taksi sewaan mereka yang sudah pergi tadi. Lampu rotar biru berputar-putar memantul di mata Rudi yang kini terbelalak horor. Dia tahu, tamatlah riwayatnya. Tidak ada lagi jalan tikus untuk kabur. Tidak ada lagi alasan sakit kerabat. Tidak ada lagi drama. Hukum sudah datang menjemput. 2 orang petugas berseragam turun dari mobil patroli dengan langkah tegap. Mereka menghampiri Rudi yang kakinya sudah lemas seperti jeli. "Saudara Rudi Hartono?" tanya petugas itu tegas. Rudi mengangguk lemah. Lidahnya keluh. "Kami membawa surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana perusahaan. Anda punya hak untuk diam, tapi saya sarankan jangan lari kalau tidak mau ditembak." Tanpa perlawanan berarti, kedua tangan Rudi ditarik ke belakang. Bunyi, klik,
Dari borgol besi terdengar sangat nyaring di telingaku. Sebuah musik yang jauh lebih indah daripada lagu pesta pernikahan mereka kemarin. Bu Ningrum menjerit histeris melihat anak kesayangannya di borgol seperti maling ayam. Jangan bawa anak saya, Pak. Anak saya orang baik. Ini pasti salah paham. Hana, tolong bilang sama polisi ini suami kamu orang baik. Bu Ningrum gedor-gedor kaca mobilku, memohon pertolongan pada orang yang baru saja dia hina. Aku hanya menggeleng pelan. Maaf Bu, saya warga negara yang taat hukum. Saya tidak bisa menghalangi tugas kepolisian. Lagi pula, Ibu bilang ingin cucu kan? Nah, anggap saja borgol itu mainan baru buat anak Ibu. Rudi digiring masuk ke dalam mobil patroli dengan kepala tertunduk dalam. Dia sempat menoleh sekilas ke arahku. Tatapannya penuh penyesalan. Tapi bagiku itu sudah terlambat. Penyesalan itu hanya ada karena dia ketahuan dan bangkrut. Bukan karena dia sadar telah menyakiti hati istrinya. Bu Ningrum yang tidak mau ditinggal sendirian di pinggir jalan, akhirnya ikut masuk ke mobil polisi. Mungkin statusnya sebagai saksi, atau mungkin polisi kasihan melihat nenek-nenek terlantar di jalanan. Lumayanlah, setidaknya Bu Ningrum dapat tumpangan gratis ber-AC, meskipun tujuannya ke kantor polisi, bukan ke pusat perbelanjaan. Setelah mobil patroli itu melaju pergi membawa sampah masa laluku, suasana jalanan kembali hening. Hanya tersisa koper-koper besar yang tergeletak bisu di trotoar. Barang bukti keserakahan yang tidak sempat mereka nikmati. Aku menaikkan kembali kaca jendela mobilku sampai rapat. Hembusan napas lega keluar dari paru-paruku, panjang dan ringan. Rasanya dunia kembali berwarna cerah. Langit biru, pohon hijau, dan masa depanku yang bersih. Aku memasukkan persneling, menginjak gas perlahan. Mobilku melaju meninggalkan komplek perumahan yang penuh kenangan pahit itu. Aku tidak akan kembali lagi ke sini. Rumah itu biarlah menjadi urusan pengadilan. Aku punya hidup baru yang harus dijalani, bisnis yang harus diselamatkan, dan kebahagiaan yang harus diraih. Tanpa Rudi, tanpa Bu Ningrum, dan tanpa drama murahan. Selamat tinggal masa lalu. Terima kasih atas pelajarannya. Dan untuk Mas Rudi, selamat menikmati Hotel Prodeo. Semoga kasurnya cukup empuk untuk mimpi-mimpimu yang hancur. Ternyata, udara kebebasan itu wanginya seperti campuran uang baru dan pengharum ruangan mahal. 3 bulan sudah berlalu sejak drama penangkapan di pinggir jalan itu. Dan hidupku berubah drastis menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi drama mertua yang mengeluh soal masakan kurang asin. Tidak ada lagi suami yang diam-diam mencuri uang dari dompet saat aku tidur. Dan yang paling penting, tidak ada lagi tagihan kartu kredit misterius yang datang ke rumah. Pagi ini, aku duduk di kursi kerjaku yang baru, kursi direktur sungguhan, bukan kursi mainan seperti yang diduduki Rudi dulu, sambil memandangi selembar kertas yang baru saja diantar oleh pengacaraku. Akta cerai. Kertas ini rasanya jauh lebih berharga daripada ijazah sarjana manapun, karena ini adalah tanda kelulusanku dari Universitas Penderitaan. Kabar tentang mantan suamiku, si Rudi, sesekali masih mampir ke telingaku lewat cerita para tetangga atau mantan karyawan yang masih suka bergosip. Katanya, kehidupan di dalam sel tahanan sangat cocok untuknya. Dia yang dulu malas bangun pagi, sekarang dipaksa bangun subuh untuk senam pagi dan bersih-bersih kamar mandi sel. Badan Rudi sekarang kurus kering. Mungkin karena menu makanannya tidak secocok masakan restoran yang biasa dia pamerkan di media sosial. Rompi oranye tahanan yang dia pakai sekarang adalah satu-satunya baju bermerek, jatah negara, yang bisa dia banggakan. Sidang putusannya minggu lalu berjalan lancar. Hakim mengetuk palu dengan vonis 5 tahun penjara. Hadiah yang sangat pas untuk menebus 5 miliar uangku yang dia hamburkan. Lalu bagaimana dengan Bu Ningrum? Ratu drama yang hobi pamer itu? Nasibnya tidak kalah tragis. Karena statusnya hanya menikmati hasil kejahatan tapi tidak terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen. Dia tidak dipenjara, tapi dia kehilangan segalanya. Rumahnya tidak punya, anaknya dipenjara, dan tabungannya nol. Kabar terakhir yang aku dengar, dia sekarang tinggal di sebuah kamar kontrakan petak sempit di pinggiran kota, dibiayai oleh belas kasihan kerabat jauh yang dulu sering dia hina miskin. Guci-guci keramik mahal yang dia bawa dari luar kota waktu itu?
Ternyata pecah semua saat dia seret-seret di trotoar waktu penangkapan Rudy. Sekarang, mantan nyonya besar itu kabarnya berjualan gorengan di depan kontrakannya demi menyambung hidup. Sungguh roda nasib yang berputarnya ngebut sekali. Bagian yang paling lucu, dan ini benar-benar membuatku tertawa sampai sakit perut, adalah nasib Sari. Masih ingatkan bagaimana dia kabur naik ojek sambil membawa lari cincin kawin dan perhiasan seserahan yang katanya berlian asli? Ternyata, Rudy memang penipu ulung yang konsisten. Saat Sari mencoba menjual perhiasan itu ke toko emas untuk modal hidup, pemilik toko malah menertawakannya. Semua perhiasan itu palsu. Emasnya sepuhan, berliannya cuma kaca beling biasa. Rudy membelinya di pasar loak demi gengsi sesaat. Bayangkan betapa hancurnya hati Sari, sudah jadi janda muda, hamil anak dari narapidana. Harta gonogininya ternyata cuma rongsokan. Karma memang punya selera humor yang sadis. Sementara itu, pabrik tekstilku semakin maju pesat setelah parasit-parasit itu hilang. Tanpa ada kebocoran dana siluman tiap bulan, aku bisa meremajakan mesin, menaikkan gaji karyawan, dan bahkan membuka cabang baru. Karyawan-karyawan yang dulu sempat meremehkanku karena dianggap istri yang terlalu penurut, sekarang hormat bukan main. Mereka melihat sendiri bagaimana aku menyapu bersih kotoran di perusahaan tanpa ampun. Pak Budi, manajer keuanganku, sekarang wajahnya selalu cerah ceria karena tidak perlu lagi pusing memikirkan cara menutupi jejak korupsi Rudy. Laporan keuangan kami sekarang bersih, sebersih lantai rumah sakit. Rumah lamaku yang penuh kenangan buruk itu akhirnya resmi dilelang oleh negara. Aku sempat tergoda untuk membelinya kembali sekadar untuk kepuasan batin, tapi aku urungkan. Buat apa? Rumah itu auranya sudah gelap. Biarlah orang lain yang menempatinya dan menulis cerita baru di sana. Aku sendiri sudah sangat nyaman tinggal di apartemenku, dan rencananya bulan depan aku akan membeli rumah baru di kawasan yang lebih asri, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Rumah yang akan aku bangun dengan uang halal, keringat sendiri, dan tentunya sertifikat atas namaku sendiri tanpa ada nama orang lain yang nebeng. Satu hal yang paling melegakan adalah tentang tuduhan, mandul, yang selama ini mereka lemparkan padaku. Setelah bercerai dan hidup sehat tanpa tekanan batin, aku iseng memeriksakan diri ke dokter kandungan, sekadar untuk cek kesehatan rutin. Dokter bilang rahimku sehat walafiat. Tidak ada masalah sama sekali. Justru kemungkinan besar, masalahnya ada pada gaya hidup Rudy yang tidak sehat. Perokok berat, suka begadang, dan stres memikirkan hutang. Ternyata selama ini aku menyalahkan diriku sendiri untuk ketidakmampuan dia. Ini pelajaran penting buat semua wanita. Jangan pernah biarkan omongan orang lain mendefinisikan kesehatan tubuhmu sendiri. Sore ini, aku menutup laptop dan bersiap pulang lebih awal. Aku punya janji makan malam dengan beberapa rekan bisnis, dan mungkin membuka hati untuk pertemanan baru. Aku berjalan keluar lobi kantor, disambut oleh Pak Satpam yang membukakan pintu mobilku dengan senyum tulus, bukan karena takut dimarahi. Langit Jakarta sore ini berwarna jingga keemasan, indah sekali. Aku menyalakan mesin mobil, memutar lagu yang bersemangat, dan melaju membelah jalanan ibu kota. Di kaca spion, aku melihat bayangan masa laluku semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan. Aku tidak membencinya lagi. Aku justru berterima kasih. Terima kasih Mas Rudy, karena berkat keserakahanmu, aku menemukan kekuatan yang aku tidak tahu aku miliki. Terima kasih Bu Ningrum, berkat kekejamanmu, aku belajar untuk lebih menghargai diriku sendiri. Dan terima kasih Sari, karena sudah mengambil sampah dari hidupku sehingga rumahku kini bersih. Pesan moral dari kisah hidupku ini sederhana saja. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, karena pondasinya pasti rapuh. Kesetiaan dan ketulusan itu mahal harganya. Jangan ditukar dengan kemewahan palsu yang cuma titipan. Dan ingat, hukum tabur tuai itu nyata adanya. Apa yang kamu tanam hari ini, entah itu kebaikan atau kejahatan, pasti akan kamu panen suatu hari nanti dengan bunga yang berlipat ganda. Aku sudah memanen kebebasanku, dan mereka sedang memanen kehancurannya. Hidup itu adil, pada waktunya. Sampai jumpa di kisah suksesku selanjutnya.